Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bunda cantik, sehat dan bahagia selalu dan senantiasa dilimpahkan rezeki yang berlipat ganda. Amin. Ada apa Galah? Tanyanya. Aku sudah tahu siapa pelaku yang menabrak adik Arnaf. Apa? Benar kan bukan aku pelakunya? Iya, aku tahu dari awal bukan kau pelakunya, Lisa. Coba kau lihat bukti-bukti ini dulu. Kau bakal tahu sendiri siapa pelakunya, ucap Manggala sambil memegang data-data pelaku. Valisa yang penasaran segera melihat laptop yang diberikan oleh Manggala. Mata Valisa sampai melebar saat tahu siapa orang yang mengambil jaket dan mencuri motor, bahkan menabrak adik Arnaf. Setelah tahu, Valisa syok. Dia sampai menyandarkan punggungnya di sandaran kursi. Valisa tertegun seolah waktu berhenti beberapa saat, membiarkan Valisa mencoba mencerna setiap kejadian yang terjadi dan berhubungan dengannya. Kenapa dia lakukan itu? Lirik Valisa dengan tatapan mata sendu. Tenanglah, aku akan membantumu. Gimana kalau kita laporkan saja ke polisi? Usul Manggala. Polisi? Tapi Galah, bisakah bukti ini disimpan dulu? Biar aku pikirkan dulu, ucap Valisa bimbang. Baiklah, aku beri kau waktu beberapa hari untuk berpikir. Ingat Lisa, pelaku masih berkeliaran di luar sana. Namamu butuh dibersihkan. Dan adik Arnaf butuh keadilan, ucap Manggala mengingatkan. Iya, aku mengerti, angguk Valisa yang pamit dan kembali bekerja. Sepanjang hari sambil bekerja, pikiran Valisa terus berputar menimbang apa yang harus dia lakukan. Di tempat lain, Arnaf yang frustasi mencari Valisa akhirnya kembali ke klub malam. Dia sudah keliling kota Jakarta, sudah menyewa detektif dan mengerahkan banyak orang untuk mencarinya. Tapi gadis itu seolah hilang di telan bumi. Tidak ada jejak sama sekali. Tak ada yang tahu di mana keberadaannya. Hingga Arnaf melampiaskan emosinya pada minuman. Dia mulai meracau sendiri di klub malam, membuat keributan dengan orang-orang di sana. Hingga salah satu anak buah Arnaf menelpon sekretaris Wira, memberitahu keadaan Arnaf yang putus asa. Bawa pulang Tuan Arnaf, pinta sekretaris Wira ditelepon saat diberitahu anak buah Arnaf. Setelah itu sekretaris Wira menelpon Ella, meminta gadis itu datang menghibur Arnaf dan memberitahu alamat rumah Arnaf. Setengah jam kemudian, Arnaf pulang sambil dipapa oleh anak buahnya. Arnaf jalan sempoyongan sambil terus meracau mengutuk Valisa. Sesekali pria itu meraung tak jelas, menepuk dadanya yang terasa sakit karena kehilangan adiknya. Biarkan Nona Ella yang mengurusnya, ucap sekretaris saat pria yang membawa Arnaf meletakkan Arnaf di tempat tidur. Sekretaris dan anak buah Arnaf segera keluar dari kamar dan menutup pintu kamar itu. Sementara itu Ella sudah bersiap dari balik pintu. Wanita itu tersenyum samar dan hanya memakai baju tipis dan pendek. Sayang, aku sangat merindukanmu, ucap Ella mendekati Arnaf. Kenapa kau ada di sini? Tanya Arnaf antara sadar dan tak sadar. Pandangan matanya mulai mengabur, tapi lambat-lambat dia masih bisa mengenali Ella. Aku kan istrimu. Tentu saja aku di sini. Kita akan menghabiskan waktu sepanjang malam ini. Goda Ella mengelus pipi suaminya itu. Arnaf berdesis menyingkirkan tangan Ella, tapi detik berikutnya kepalanya terasa pening dan berputar-putar. Pergi, jerit Arnaf di sisa tenaganya. Ella hanya menghembuskan nafas kesal saat melihat suaminya justru hanya tertidur. Namun detik berikutnya, Ella mendapatkan ide yang bisa membuat suaminya itu bertekuk lutut padanya. Kamu akan menjadi milikku, sampai kapanpun hanya milikku, tegas Ella yang kemudian membuka baju Arnaf. Dia memfoto mereka berdua seolah baru selesai melakukan malam indah. Kemudian Ella tertidur di samping Arnaf tanpa apapun, hanya tertutup selimut. Hingga esok paginya, saat matahari mulai menyingsing, Arnaf baru terbangun. Pria itu sangat terkejut melihat Ella berada di sampingnya. Bangun, apa yang kau lakukan di sini? Hardik Arnaf menyingkirkan Ella dari dekatnya. Sayang, kau sudah bangun. Semalam benar-benar indah bukan? Goda Ella mengibaskan rambutnya. Ingin kembali menggoda Arnaf. Apa? Semalam maksudmu? Gak mungkin, ucap Arnaf menggelengkan kepala. Apanya yang gak mungkin? Kita kan suami istri, ucap Ella dengan suara lembut. Arnaf menyugar rambutnya dan berteriak kesal. Dia pergi ke kamar mandi dan kembali berteriak di dalam sana. Sementara Ella menyunggingkan senyum kemenangan. Hingga siang Arnaf masih termenung. Dia sungguh tak ingat apapun soal semalam. Sayang, ayo kita ke mall. Mungkin saja kau akan merasa lebih baik setelah kita jalan-jalan, bujuk Ella.
Arnaf yang merasa tak semangat dan frustasi akhirnya hanya mengiyakan. Sementara itu di mansion Leonardo, Valisa dan temannya Jui dipanggil Nyonya Besar. "Nyonya memanggil kami?" tanya Jui yang menghadap Ibu Ayla bersama Valisa. "Iya, Ibu mau mengadakan Jumat berkah besok. Lihat kaki Ibu, alhamdulillah benar-benar sudah sembuh dan bisa jalan normal. Kalian ikut Ibu ke mall ya, kita belanja." "Asik, mau banget Bu," ucap Jui senang. Jui dan Valisa segera kembali ke pavilion menggunakan baju gamis biasa lalu ikut nyonya mereka ke mall. Kali ini Ibu Ayla hanya minta 2 pengawal yang mengikuti mereka. Beberapa belas menit di perjalanan, mereka akhirnya sampai di mall. Namun saat mobil parkir, dari kaca mobil Valisa bisa melihat Ella dan Arnaf yang bergandengan tangan masuk ke dalam mall. Ella tampak bahagia menggandeng suaminya itu, membuat hati Valisa terasa sakit. Matanya sempat berkaca, namun dia berusaha menahan jangan sampai menangis. "Nyonya, Lisa mau ke toilet dulu," ucap Valisa, meminta izin pada Ibu Ayla. Entah keberanian dari mana, dia sangat ingin menemui Arnaf dan memberitahu kalau dia punya bukti bukan dia pelakunya. "Oh baiklah, nanti temui Ibu di toko mainan di lantai 2 ya," angguk Ibu Ayla. "Iya Nyonya, makasih," angguk Valisa segera pergi. Dia mengikuti Arnaf diam-diam, sementara Jui dan Ibu Ayla memilih jalan yang lain. Rupanya Ella mengajak Arnaf ke sebuah ruko. Mereka sepertinya mau makan lebih dahulu. Saat Valisa ingin keluar dari balik dinding dan bersiap memanggil nama Arnaf, tiba-tiba mulutnya dibekap dari belakang. Jerit Valisa, berusaha melawan, tapi tenaganya kalah dengan orang yang menariknya hingga ke sudut yang sepi. "Akhirnya kami temukan juga," geram Sekretaris Wira sampai melebarkan matanya menatap Valisa. "Bukan aku pelakunya, aku punya buktinya," ucap Valisa menggelengkan kepala. "Jangan berbohong, kau harus ikut kami. Aku sungguh-sungguh, aku sudah melihat rekaman CCTV, aku tahu pelakunya siapa," ucap Valisa meyakinkan Sekretaris Wira. "Apa?" Sekretaris Wira tampak terkejut. "Bawa dia hanya asal bicara," perintah Sekretaris Wira pada 2 orang berbadan besar. Valisa berusaha memberontak sekuat tenaga, namun tenaga 3 orang itu lebih kuat darinya. Ingin berteriak, tapi mulutnya kini sudah ditutup. Valisa berusaha terus memberontak, kakinya yang bebas berusaha menerjang, tangannya terus bergerak berusaha melepaskan diri. Kepala Valisa terus bergerak tak tentu arah, mencari celah supaya bisa bebas. Valisa sama sekali tak menyangka kalau Sekretaris Wira akan menyekapnya. Wajah sekretaris itu tampak seperti orang baik-baik. Valisa pikir Sekretaris Wira akan membantunya dan akan bijaksana memutuskan masalah yang dia hadapi. Ternyata tak percaya sama sekali. Mobil yang membawa Valisa terus melaju, tapi Valisa tak patah semangat. Dia terus berusaha sampai suara nafasnya tersengal. "Diam, apa kamu mengerti?" pekik pria bertubuh besar yang mencekal tangan Valisa. "Enggak, lepasin aku," jerit Valisa dengan mata melotot. "Oh, berani kamu ya?" Badan sekurus ini coba-coba menantang, hardik pria di sebelah kanan. Valisa ingin kembali bicara, tapi mulutnya kembali dibekap dengan kencang. "Diamkan dia, aku tak mau mendengar suara apapun," titah Sekretaris Wira yang duduk di kursi depan samping supir. "Siap bos," angguk pria itu, segera menghantam tengkuk Valisa hingga gadis itu akhirnya pingsan. Mobil terus melaju ke arah jalan yang sepi. Cukup jauh perjalanan mobil itu hingga sampai di sebuah rumah kosong yang berada di pinggir kota. Sementara itu di mall, Ibu Ayla mulai merasa keheranan. Berkali-kali dia melihat ke arah pintu, tapi Valisa tak juga muncul. Sudah 15 menit berlalu. "Kemana Lisa?" gumamnya. Jui sampai ikut menoleh ke arah pintu, mencoba melirik ke berbagai arah, tapi tak menemukan sosok temannya itu. "Bu, jangan-jangan Valisa tersesat. Dia mungkin gak pernah ke mall ini," jawab Jui. "Kalau begitu kalian berdua cari Valisa, berpencar cari ke toilet dan tempat lainnya." Kedua pengawal itu segera pergi dan mencari Valisa. Hingga 1 jam kemudian mereka kembali. "Maaf Bu, kami tak menemukan Valisa sama sekali." Ibu Ayla terlihat tetap berusaha tenang. Punya suami dan putra yang semuanya terjun di militer membuatnya tak mudah panik dan siap dalam situasi apapun. "Jui, apa Valisa punya ponsel?" "Nggak ada Bu, Ayla tuh gaptek Bu," ucap Jui, yang setiap malam sebelum tidur suka mengajari Valisa cara membuka berbagai aplikasi. Bahkan cara belanja online pun Valisa tak tahu. Uangnya selalu diberikan ke bibinya. "Ayo, ikut aku," ajak Ibu Ayla melangkah pergi ke lantai atas, tempat manajemen mall Albiru.
Jui dan pengawal mengikuti langkah kaki istri jenderal itu. Hingga sampai atas, para staf baru itu tak mengenal Ibu Ayla. "Maaf, ada yang bisa kami bantu, Bu?" tanya salah satu staf. "Saya minta tolong sama kalian. Saya butuh mengecek CCTV di parkiran sekitar 75 menit yang lalu," jawab Ayla. "Untuk apa ya, Bu?" tanya staf itu tampak heran. "Salah satu karyawan saya belum kembali, takutnya dia tersesat." "Kalau tersesat tinggal dicari, Bu, karena kalau mau buka CCTV ada prosedurnya. Ibu harus menemui manajer dulu, nggak bisa langsung ke ruangan CCTV. Tapi ini darurat. Insting saya mengatakan terjadi sesuatu pada karyawan saya. Tolong bantu saya ya sekali ini," pinta Ibu Ayla bersabar. Dua staf itu saling tatap. Terlihat ada keraguan dari wajah mereka. "Kalian tenang saja, saya akan bertanggung jawab. Mall ini milik kerabat kami Albiru. Kalau ada yang marah sama kalian, sebut kalian diminta tolong sama Ibu Ayla, istri Jenderal Faki Elang Buhori. Apa kalian paham?" Tegas wanita yang tak lagi muda itu, tapi terlihat penuh wibawa. "Iya, Bu," angguk kedua staf itu langsung menurut. Melihat penampilan dan gaya bicara wanita yang ada di hadapan mereka, akhirnya mereka menurut. Tak lama Ayla bisa melihat layar CCTV. Falisa mengikuti seseorang. "Tolong ikuti gadis itu, lacak arah perginya," pinta Ibu Ayla. Hingga akhirnya Ibu Ayla tahu dan kecurigaannya terbukti. Ayla dibawa pergi oleh sebuah mobil sedan. "Lihat plat nomor kendaraannya," pinta Ibu Ayla. Kedua staf itu langsung membesarkan layar dan mencatat nomor plat kendaraan yang membawa Falisa. Jui yang ikut menonton di samping Ibu Ayla, terlihat matanya sudah berkaca. Melihat Falisa yang dibawa paksa masuk ke dalam mobil, gadis itu ketakutan dan merinding sendiri. "Bu, Lisa gimana?" "Lisa diculik ya, Bu," isak Jui gemetar. "Tenanglah Jui, berdoa saja supaya Lisa dilindungi Allah dan kita bisa menemukannya secepatnya," ucap Ibu Ayla menenangkan Jui sambil mengambil ponsel di tasnya. Jui mengangguk mengerti dan mulutnya mulai membaca doa tanpa suara. "Assalamualaikum Galah, Falisa diculik waktu kami lagi di Mall Albiru. Foto plat nomor kendaraan sudah Ibu kirim," ucap Ibu Ayla di telepon. "Waalaikumsalam, diculik. Baik Bu, Gala akan cari," jawab Manggala menarik nafasnya dalam-dalam. "Apa perlu Ibu telepon ayahmu?" "Gak usah Bu, biar Gala yang menyelesaikan," putus Manggala. "Baiklah, hati-hati Gala," balas Ibu Ayla akhirnya mematikan telepon. Manggala dengan cepat menarik Rahandika yang sedang makan dodol Garut di sampingnya. "Sabar bro, semua bisa dibicarakan baik-baik. Cewek mana yang bikin kamu ngebet banget sampai mau ke KUA sekarang?" canda Rahandika sambil tetap mengunyah makanannya yang tersisa. "Apaan? Jenderal besar tadi yang nelpon. Cepetan, gadis pulau diculik. Aku telepon Mbak Haura dulu," putus Manggala yang segera menelpon Haura. Manggala segera menceritakan lewat telepon dan memberitahu plat kendaraan. "Tolong lacak lokasi Falisa sekarang juga ya Mbak," pinta Manggala. "Siap, kalian berangkat aja ke titik lokasi," jawab Haura cepat. Manggala dan Rahandika segera masuk ke dalam mobil. Manggala segera menyetir dan melajukan kendaraannya. Warna hitam itu ke arah Mall Albiru. Haura bekerja cepat melacak pergerakan CCTV ke arah mana mobil itu membawa Falisa. Haura sampai meminta bantuan para sepupunya untuk membantu melihat setiap pergerakan mobil di beberapa layar laptop. "Dia nggak berbelok ke arah pisang berbuah cempedak," seru Salva sepupu mereka saat melihat layar. Salva melihat jalanan itu kosong dan tak ada pergerakan mobil lagi. "Rah, ini nih, dia muncul di jalan satunya, Jalan Naga Makan Buah Kesemek," seru Haidar, kembaran Haura, yang ikut memperhatikan jalanan lain dari layar laptop miliknya. "Berarti dia pergi ke pinggiran kota," kompak mereka bicara. Haura segera menelpon Manggala menjelaskan letak mobil yang menghilang di jalan Cilukba, pinggiran kota yang tak ada kamera CCTV lagi. "Tapi jalan itu kemungkinan tak ada tembusannya karena kami sudah mengecek jalan lain. Aku kirimkan foto mobilnya, cari saja di jalan itu," papar Haura di telepon segera mengirimkan gambar mobil yang membawa Falisa. "Siap, makasih saudara-saudaraku," seru Manggala yang meminta Rahandika melihat foto mobil yang dikirim Haura, sementara dia kini melesat cepat menuju luar kota. Falisa dibawa ke sebuah ruangan kosong. Tak ada perabotan di dalam rumah itu, bahkan debu di lantai pun terlihat tebal.
Bagian sudut dinding terlihat ada sarang laba-laba. Kaca jendelanya bahkan sudah buram. Valisa diikat di sebuah kursi. Gadis itu belum juga bangun. Hijabnya bahkan sudah tak rapi lagi akibat pemberontakannya yang terus-terusan terjadi. Bos, selanjutnya gimana? Apa kita telepon Bos Arnaf? Buat apa menyusahkan bos besar? Biarkan Bos Arnaf bersenang-senang dengan istrinya. Kita yang akan menyelesaikan masalah Bos Arnaf, jawab Sekretaris Wira. Dia belum bangun juga, Bos. Apa jangan-jangan gadis ini sudah lewat? Ambil air dan siram dia, titah Sekretaris Wira. Baik, Bos. Angguk pria itu keluar dari ruangan dan tak lama kembali dengan seember air. Air itu langsung disiramkan ke Valisa hingga dari hijab sampai kakinya basah. Merasa kedinginan, Valisa mengerjap dan terbangun juga. Hal pertama yang Valisa lihat adalah ruangan yang asing dan sedikit gelap. Lalu matanya melihat ada Sekretaris Wira yang berdiri di dekat pintu memandangnya dengan tatapan tajam. Akhirnya kau bangun juga. Enak tidurnya, tawa suara kedua pria yang ada di hadapan Valisa terdengar nyaring. Hanya Sekretaris Wira yang terlihat tetap diam. Valisa menatap ketiganya. Sekarang dia mulai merasa cemas setelah melihat tubuhnya terikat dengan tali yang kuat. Lepaskan aku. Aku nggak salah sama sekali. Jadi kau tahu kenapa Arnaf sampai membawamu ke Pulau Kosong? Tanya Sekretaris Wira menyelidik. Iya, karena dia mengira aku adalah orang yang mencelakai adiknya. Sekretaris Wira cukup terkejut dengan pengakuan Valisa. Dari mana kau tahu? Tanya Sekretaris Wira penasaran. Lepaskan aku dulu. Aku bukan pelakunya. Kau adalah pelakunya. Kau akan kubawa ke Pulau Kosong lagi sesuai perintah Tuan Arnaf. Sudah kubilang bukan aku pelakunya. Kalian salah orang. Sangat jelas buktinya di CCTV. Ada kamu yang memakai jaket dengan nama Valisa dan motor punya pamanmu. Enggak, kalian salah. Pelakunya adalah Ella. Dia mencuri jaket baruku. Motor pamanku juga hilang. Ternyata Ella yang membawanya pergi. Ella baru belajar memakai motor. Karena itu dia sampai menabrak adiknya Arnaf. Lepaskan aku. Biarkan aku bicara dengan Arnaf. Teriak Valisa masih berharap Sekretaris Wira percaya padanya dan mau menolongnya. Sementara Sekretaris Wira terlihat terkesiap. Dia keheranan sekaligus terkejut dengan ucapan Valisa. Kau sepertinya juara mengarang saat sekolah. Sudah salah menimpakan pula kesalahan pada orang lain. Ella adalah istri sah Tuan Arnaf. Mereka menikah secara agama dan negara. Kau tak bisa menuduh sembarangan. Hardik Sekretaris Wira. Aku nggak sembarangan bicara. Aku punya buktinya. Ayo ikut aku. Akan aku tunjukkan buktinya. Sekretaris Wira yang berwajah datar itu mendekati Valisa. Menatap wajah gadis itu dan mencengkeram rahang wajah Valisa. Kau pikir aku percaya dengan ucapanmu? Teruslah membual, karena kau akan kembali ke pulau tak berpenghuni. Bye, Valisa. Gadis itu kini berwajah pucat. Tak menyangka dia akan mendapatkan kesulitan seperti sekarang. Kalian berdua antar gadis ini pulang ke rumahnya di Pulau Kosong. Hewan-hewan di sana pasti sudah sangat rindu dirinya. Sindir Sekretaris Wira menyunggingkan senyum. Baik, Tuan. Valisa sampai terkejut. Dia menggelengkan kepala dan terus berteriak meminta tolong. Diam, percuma kau bicara. Tempat ini sangat dekat dengan pelabuhan. Kau akan segera berangkat bertemu saudaramu yang berkaki 4 itu. Tawa pria bertubuh besar itu terdengar. Lepaskan aku, kalian salah orang. Aku nggak salah, jerit Valisa. Cepat bawa dia, lakban saja. Biar dia tak lagi bicara, titah Sekretaris Wira. Siap, Bos, ucap keduanya. Jangan, Sekretaris Wira, kukira kau orang yang bijak. Ternyata enggak sama sekali, kau bahkan tak mau mendengarkan aku. Kau sangat berisik, Bos Wira bakal makin marah padamu. Ayo ikut, Hardik pria satunya yang melepas ikatan di kursi dan memaksa Valisa mengikutinya. Valisa masih terus berteriak, tapi dia kalah tenaga. Kedua pria itu terus membawanya keluar dari rumah itu. Sementara sekretaris itu memilih tetap terlihat tenang. Keluar dari rumah itu dan pergi dengan mobil yang lain, kembali ke rumah milik Arnaf. Kini Valisa tak bisa lagi bicara lantang. Dia sudah dilakban dan masuk ke mobil. Kedua pria itu melajukan mobilnya keluar dari jalanan, menuju ke dermaga. Galah, lihat mobil itu, sama dengan di foto plat kendaraannya, seru Rahandika. Mereka berdua sudah memasuki jalanan Cilukba dan memperhatikan halaman setiap rumah, mencari mobil dengan warna dan plat kendaraan seperti di foto. Hingga saat mereka melewati sebuah rumah, pagarnya dibuka dan sebuah mobil dengan warna dan plat kendaraan yang mereka cari meluncur pergi. Ayo ikuti mereka, instingku mengatakan Valisa ada di dalam mobil itu.
Instingku mengatakan gak ada makanan di dalam mobil itu, jawab Rahandika enteng. Manggala hanya menyunggingkan senyum. Mereka adalah prajurit terlatih yang sudah biasa terlibat dalam situasi yang berbahaya. Kasus Falisa bagi mereka hanya kasus biasa. Rahandika bahkan masih sempat makan permen. Melihat dari mobilnya yang hanya sedan, penjahatnya tak terlalu banyak. "Hei Dika, kau saja yang menghajar mereka ya," canda Manggala. "Ah, kenapa? Gak enak harus aku, kecuali penjahatnya gadis bening, baru aku mau," tolak Rahandika santai. "Tuh, galon isinya bening semua," ceplos Manggala terus fokus mengikuti mobil yang ada di depan. "Enggak ah, galon kan isi ulang, aku mau yang beningnya enggak habis-habis," sahut Rahandika. "Ya udah, air terjun sana," kekeh Manggala. Mobil di depan mereka menambah kecepatan. Manggala pun menambah kecepatan. "Kayaknya mereka mau ke pelabuhan, Galah." "Wah, belum tahu. Di lautan itu di bawah kekuasaanku," canda Rahandika yang mulai menggerakkan jari jemarinya, menggelengkan kepala ke kiri dan ke kanan hingga berbunyi krek. Dia sudah tak sabar ingin menghajar para penjahat. Benar saja, mobil memang berhenti di sebuah dermaga yang sepi. Falisa tak bisa lagi bicara, namun tangannya ditarik keluar dari mobil. "Ayo cepat, gak usah nangis." Hardik, pria bertubuh besar itu, menarik tangan Falisa keluar dari mobil. Falisa makin terisak, membayangkan dia akan berada di pulau kosong. Falisa dibawa ke sebuah kapal. Di sana sudah ada 2 orang pria lain yang menunggu. "Kita ke pulau itu lagi?" tanya pria yang ada di kapal. "Iya, sesuai dengan perintah. Pulau itu sangat jauh, seharusnya kita naik pesawat terbang dulu, biar bisa lebih cepat sampai. Kalau naik kapal, kita bisa seminggu di lautan," terang pria satunya. "Sudah, tak apa, Bos Wira meminta kita naik kapal saja, imbalannya besar, tak usah banyak membantah." "Lagian bahan bakar untuk kapal cukup kan?" tanya pria satunya. "Cukup untuk setengah perjalanan. Lihat itu, stok bahan bakar kita," tunjuk pria yang sedari tadi ada di kapal. "Ya sudah, nanti di tengah perjalanan kita beli bahan bakar lagi kan?" tanya pria berambut tipis. "Iya, nanti kita akan berlabuh di tempat lain," angguk pria itu. Suara siulan terdengar, membuat 4 pria itu menoleh ke arah geladak kapal. Manggala dan Rahandika kini sudah ada di atas kapal. "Wah, lagi rapat ya Om?" tanya Rahandika iseng. "Mau beli kacang Om?" tawar Manggala iseng sambil menyunggingkan senyum. "Siapa kalian? Turun dari kapal ini," Hardik, salah satu dari pria itu. "Ih, galak juga kamu botak. Kamu makan apa sih sampai sebesar singkong gini?" seru Rahandika, tiba-tiba memutar tubuhnya. Dan tanpa dia sadari, kaki Rahandika berayun dan mengenai dagu pria itu, tepat sasaran hingga pria itu langsung terhuyung ke belakang. "Ups, maaf, sakit ya Om," kekeh Rahandika. "Singkong, kayaknya besaran dia dari singkong. Kasihan singkong kena fitnah, padahal dia mah King Kong," ucap Manggala yang ikut menyerang pria satunya, hingga pria itu jatuh terjerembab. 4 pria itu terkejut, mereka tak menyangka diserang tiba-tiba. "Hei, dasar kurang ajar, maju kalian," teriak pria satunya yang melancarkan serangan. 2 lawan 1, Rahandika melawan pria berambut tipis berbadan kekar, dan satu lagi pria tinggi namun bertubuh sedikit lebih kurus. Keduanya menyerang secara bersamaan, tapi Rahandika masih sanggup melawan langsung keduanya. Manggala melawan 2 pria bertubuh kekar, namun keduanya selalu tak bisa membaca gerakan Manggala. Saat keduanya kompak ingin menyerang, Manggala justru bergerak menyingkir ke arah belakang, hingga kedua pria itu justru saling menonjok teman mereka sendiri. "Wah, senjata makan tuan," kekeh Manggala. "Mandi dulu Om, biar rada segar," seru Rahandika, mendorong punggung seorang pria dengan kakinya, hingga detik berikutnya suara air terdengar. Pria itu hanya bisa menjerit dan tak sempat lagi melawan sisa 3 musuh yang ada di kapal. Falisa sudah terisak bahagia sejak melihat Manggala dan Rahandika sedari tadi. Dia tak menyangka Manggala akan muncul. Bagaimana pria itu mengetahui dirinya ada di kapal saja? Falisa tak tahu, seolah harapan hidupnya kembali lagi. Falisa berdoa, berharap kedua pria itu berhasil mengalahkan para penjahat. Biur, salah satu pria berhasil dilempar Manggala jatuh ke air menyusul temannya tadi.
Kenalan dulu Om sama ikan di bawah, kali aja jodoh sama Om botak, kekeh Manggala lagi santai. Berhenti kalian, lihat ini, wanita ini sudah ada bersama kami. Kalau kalian tak menyerah, wanita ini akan kami habisi, ancam penjahat itu yang sudah memegang Falisa dan meminting leher Falisa. Wah, santai Om. Emang Om gak takut di penjara? Rahandika mengajak penjahat mengobrol untuk memecah konsentrasi si penjahat. Sementara kakinya terus melangkah sedikit demi sedikit, maju mendekati penjahat. Kalau kalian berani melawan, dia akan celaka. Bentak penjahat satunya. Baiklah, kita barter aja. Kalian mau uang berapa? Tawar Manggala. Memangnya kalian punya uang? Wah, bercanda dia. Kita sanggup bayar kamu 3 kali lipat, ucap Manggala. Mencari celah saat kedua pria itu lengah, menghitung setiap pergerakan agar Falisa tak terluka, dan mereka bisa menghajar kedua pria itu. Falisa terlihat panik. Wajahnya sudah memucat saat melihat situasi yang tak menguntungkan ini. Namun detik berikutnya, Manggala tiba-tiba menyerang kaki si penjahat hingga pria itu mengerang kesakitan. Dengan cepat Manggala menghantam tangan pria itu hingga senjata di tangannya terlepas. Kaki Manggala menghantam dada pria itu hingga tersungkur ke belakang. Rahandika ikut bergerak saat Manggala tadi bergerak. Dia menyerang pria satunya hingga pria itu jatuh dan tulang pipinya terkena tiang besi kapal. Falisa dengan cepat menyingkir. Dia meloncat-loncat ke geladak kapal, menjauh dari dua penjahat itu. Kakinya diikat membuat Falisa tak leluasa untuk berlari. Gala, ini borgol, seru Rahandika melempar borgol ke arah Manggala. Manggala langsung menangkapnya dan memborgol pria itu di sebuah tiang. Rahandika juga memborgol pria satunya di tiang kapal. Detik berikutnya, Rahandika melihat ke arah air. Dua pria yang tadi mereka lempar berusaha berenang ke tepian. Wah, disuruh kenalan sama ikan malah mau balik ke daratan. Nggak bisa dibiarin nih, celoteh Rahandika yang langsung melompat ke air. Rahandika berenang dengan cepat dan gesit hingga satu pria gendut langsung menjerit kesakitan saat pipinya dihajar oleh Rahandika. Sementara itu pria satunya berhasil naik ke daratan. Dia tak memperdulikan lagi temannya yang masih di air dan temannya yang terikat di kapal. Manggala berlari cepat mengejar pria itu. Dia melompat dari kapal dan mengejar pria bertubuh besar yang berlari secepat mungkin menghindari kejaran Manggala. Falisa berusaha menjerit tapi tak terdengar. Dia sama sekali tak bisa berteriak. Falisa merasa takut berada di kapal bersama dua penjahat yang berusaha melepaskan diri. Sementara Rahandika sibuk di air dan Manggala kini sudah tak terlihat lagi, hilang di balik sebuah bangunan. Pria bertubuh kekar itu terus berlari dan menoleh ke belakang. Suara nafasnya bahkan tersengal, saking cepatnya dia berlari. Jantungnya berdetak cepat bercampur rasa cemas, keringat membanjiri keningnya. Hingga tiba di tempat yang dirasa aman, pria itu mengeluarkan ponsel dari saku celana dengan tangan gemetar. Halo bos, tolong kami, ada yang datang mau menyelamatkan Falisa. Mohon pria itu dengan suara gemetar. Apa maksudmu? Siapa yang mau menyelamatkan gadis itu? Dia tak punya kenalan siapapun. Kau jangan berbohong. Hardik sekretaris Wira ditelepon. Aku nggak berbohong bos, ada 2 orang pria yang menolongnya. Mereka ahli bela diri. Aku sampai lari, seru pria itu setengah putus asa. Saat sekretaris Wira tak percaya, padahal tubuhnya sudah terasa nyeri dari tadi. Kalian berempat, badan besar, ngomong besar, ternyata melawan 2 cecunguk saja tak bisa. Dasar lembek. Preman payah, sembur sekretaris Wira marah. Tapi bos, aku nggak tahu bahwa Falisa dalam keadaan apapun ke pulau kosong itu. Kalian harus bisa mengalahkan 2 pria itu. Caranya pikirkan sendiri, geram sekretaris Wira. Halo bos, halo, seru laki-laki itu cemas. Kasihan om preman, cie yang diputusin ayang, kekeh Manggala iseng. Dia berdiri di sudut dinding. Sedari tadi dia hanya mendengarkan obrolan pria itu di telepon. Pria bertubuh kekar itu terkejut dan tanpa sadar ponselnya sampai terlepas dari tangan. Ups, jangan dibuang ponselnya dong om. Kasian entar ayang bos nelpon, kekeh Manggala makin iseng. Kurang ajar, kau benar-benar meremehkan diriku, marah pria itu yang mengayunkan tangannya ke arah Manggala. Tapi dengan cepat Manggala menangkisnya dan segera melakukan serangan balik. Pria itu menjerit. Terdengar saat tubuh besarnya jatuh ke jalan yang dipenuhi kerikil tajam. Ya om, gitu aja jatuh, sakit ya? Tanya Manggala, menyunggingkan senyum dan melangkah ke pria itu. Pria itu berusaha bangkit.
Meski nyeri makin menjalar di kaki tangannya, dengan mudah Manggala membalas hingga pria itu kembali jatuh dan suara krek dari tulang pinggangnya terdengar. Sudah, aku nggak kuat, aku nyerah, mohon pria itu dengan wajah meringis kesakitan. Oke, gitu dong, nyerah aja kan enak. Ntar saya kasih bonus ayam bakar om, tapi fotonya aja ya. Kekeh Manggala. Manggala segera memborgol pria itu, membawa pria itu kembali ke dekat kapal. Rahandika juga baru saja memborgol pria yang tadi dia dorong ke air. Dika, telepon orang-orang kita, biar mereka yang bawa 4 orang ini ke markas. Tita Manggala, udah aku telepon, bentar lagi orang-orang kita bakal datang, angguk Rahandika. Falisa berdiri di anjungan kapal sambil menjerit tak jelas. Suaranya terbungkam oleh lakban. Waduh, sampai lupa kalau kita kesini mau nolong Lisa. Kekeh Rahandika. Manggala segera naik lagi ke kapal, lepas ikatan Falisa. Setelah ikatan terlepas, Falisa segera membuka lakban di mulutnya. Kamu baik-baik aja? Apa mereka melakukan sesuatu? Tanya Manggala. Aku baik-baik aja, mereka nggak macam-macam, jawab Falisa, masih gemetaran. Coba ke belakang kursi itu, betulkan dulu hijabmu Lisa. Aku tunggu di sini, ucap Manggala. Falisa hanya mengangguk. Kakinya masih terasa lemas, tapi dia tetap melangkah pelan ke belakang. Lalu membetulkan ikatan rambutnya, baru memasang hijabnya lagi. Sementara Manggala melihat 4 orang yang kini sudah dibariskan Rahandika di bawah kapal. Tak lama 2 buah mobil warna hitam datang. Dari mobil van itu keluar beberapa pengawal dan langsung meringkus ke 4 orang pria bertubuh besar itu. 4 orang itu terlihat pasrah saat dibawa. Mereka sudah tak punya tenaga lagi untuk melawan. Kedua mobil itu kemudian pergi setelah kepala bodyguard mendapatkan instruksi dari Manggala. Kini hanya tersisa Rahandika, Manggala, dan Falisa. Ayo turun Lisa dari kapal, tenang aja, insya Allah semua udah aman, ucap Manggala. Falisa mengangguk dan tak banyak bicara. Dia meniti kayu tempat turun dari kapal. Falisa kemudian masuk ke dalam mobil Manggala. Dia duduk di kursi tengah, sementara 2 pemuda tampan itu duduk di depan. Sepanjang jalan Falisa hanya diam dan masih syok. Manggala hanya melirik sekilas dari kaca spion, tapi dia terus menyetir. Gadis pulau, minum dulu, tenang, minuman ini sudah kuberi senyuman termanisku. Pasti kamu juga bakal senyum kalau udah minum ini, canda Rahandika, memberikan sebotol air minum. Makasih ya, ucap Falisa dengan suara parau. Hingga sampai Mansion Leonardo, Falisa sudah ditunggu oleh Ibu Ayla, Jui, dan teman-teman pelayan yang lain. Semua mengkhawatirkannya. Lisa, jerit Jui langsung, berlari ke arah Falisa yang baru keluar dari mobil. Jui, temannya yang paling cerewet, suka mengejek Falisa yang gaptek, tapi paling perhatian dengan Falisa. Mata Jui sudah berkaca dan merangkul Falisa. Lisa, kami semua khawatir. Kami takut terjadi apa-apa padamu. Syukurlah kau pulang tanpa kurang satu apapun. Isak Jui menatap tubuh Falisa dari atas sampai bawah. Maaf ya, aku buat semua orang khawatir, lirih Falisa. Kau ini lain kali, jangan ke toilet sendiri, harus ajak aku, gemas Jui mencubit pelan pipi Falisa. Falisa hanya bisa tersenyum dan menyeka air matanya. Dia terharu, semua orang perhatian padanya. Lisa, ibu senang kamu pulang dengan selamat, ucap Ibu Ayla tersenyum. Falisa langsung menyalami tangan Ibu Ayla, matanya kembali berkaca. Maafin Ayla ya Bu, isaknya. Gak apa-apa Lisa, ini bukan hal yang besar, dalam beberapa jam kamu langsung diketemukan. Itu artinya cuma masalah kecil. Udah, kamu sekarang balik ke pavilion, mandi biar segar, tita Ibu Ayla. Iya Bu, angguk Falisa yang langsung digandeng teman-temannya pulang ke pavilion belakang. Sementara itu Manggala dan Rahandika harus menghadap Ibu Ayla. Setelah selesai mandi dan sholat, Falisa diminta makan dengan tenang. Lisa udah selesai makan? Tanya Jui saat Falisa kini duduk di sofa dan termenung. Udah, kenapa? Tanya Falisa. Kamu dipanggil Tuan Muda, ayo ikut. Falisa menurut. Dia dibawa ke gazebo yang ada di taman. Tuan Muda, panggil Jui saat mereka tiba. Ayo duduk kalian berdua. Lisa, apa kau sudah merasa lebih tenang? Tanya Manggala. Iya, alhamdulillah. Makasih ya Gala udah menolong lagi. Aku nggak tahu bakal gimana kalau kamu dan Dika nggak datang tadi. Aku berhutang budi banyak banget sama kamu, lirih Falisa. Jangan merasa hutang budi ya Lisa, karena belum tentu juga budi yang berhutang,
canda Manggala yang membuat Jui menahan tawanya. Sementara Falisa yang sedang sedih belum bisa tertawa. "Bisa ceritakan gimana sampai kamu diculik?" pinta Manggala. Falisa mengangguk. Dia menceritakan kejadian dari mall sampai akhirnya dia berada di kapal. Ternyata begitu. Jadi wanita pemberani itu bagus, Lisa, tapi harus punya perhitungan matang. Dipikirkan dulu resikonya, nasihat Manggala. "Iya, maaf," ucap Falisa tertunduk. Jui hanya memandang Falisa dengan pandangan iba. Dia baru tahu temannya itu punya masa lalu yang sangat menyedihkan. Hingga Jui sekuat tenaga menahan air matanya. "Jadi gimana selanjutnya?" "Kita akan laporkan Arnaf dan Ella juga, orang-orangnya ke polisi," tanya Manggala. Falisa terdiam dan tampak berpikir beberapa saat. Gadis itu terlihat bimbang. "Galah, gimana pun Ella tetap saudariku. Aku kasihan pada Paman Wibowo yang baik. Kalau Ella sampai di penjara, Paman Wibowo bakal sedih. Paman yang mengasuhku dari kecil saat orang tuaku tiada. Jadi karena baiknya Paman, aku nggak bakal laporin Ella. Aku takut Paman jatuh sakit," tutur Falisa. "Sudah kuduga. Saat ini orang-orang Arnaf aku tahan di suatu tempat. Kalau kamu berubah pikiran, bilang aja. Aku siap membantu melaporkan mereka. Aku hanya ingin Arnaf tahu, bukan aku pelakunya. Aku hanya mau fitnah itu tak lagi tertuju padaku. Walau aku tahu, kami nggak mungkin bersama-sama lagi." Arnaf itu pria yang gegabah dan tak mencari tahu lebih dulu. "Lisa, jangan menunduk. Tunjukkan kalau kau wanita yang tangguh dan tak lemah," ucap Manggala. "Aku bukan siapa-siapa. Allah sudah menciptakanmu sebaik rupa. Kenapa harus nggak percaya diri? Lisa, tunjukkan pada pria itu kalau kau wanita yang tangguh. Dia akan menyesal kalau kau bisa menjadi wanita yang elegan, mandiri dan berkelas. Dia bakal menyesal seumur hidup sudah menuduhmu, bahkan hidup dengan wanita yang sudah mencelakai adiknya," papar Manggala. "Apa aku bisa? Aku hanya gadis biasa," lirih Falisa tak yakin. "Kau tenang saja, Tuan Putri akan pulang beberapa hari lagi. Dia akan membantumu jadi wanita yang tak mudah diremehkan pria, membuatmu tangguh dan tak mudah diculik lagi," papar Manggala. "Tuan Putri?" tanya Falisa. "Namanya Nona Anaya, adik Tuan Gala paling bungsu. Dia putri satu-satunya di keluarga Leonardo. Sekarang Nona lagi liburan," papar Jui. "Ya, Anaya akan membantumu, Lisa. Kau mau kan?" tanya Manggala. Iya, aku mau," angguk Falisa, meski dia tak ada bayangan sama sekali. Apa yang harus dia lakukan nanti? Pelajaran apa yang akan diberikan oleh Tuan Putri keluarga Leonardo itu padanya? Satu lagi, kau bisa pilih kuliah seperti Jui. Pelayan yang masih muda di sini punya kesempatan kuliah. Di kampus Albiru ada paket khusus untuk karyawan, tawar Manggala. "Aku boleh kuliah?" tanya Falisa dengan mata berbinar bahagia. Kini senyumnya merekah. Kuliah adalah impiannya sejak dulu. Namun dia memang harus mengubur mimpinya karena biaya. "Tentu ada beasiswa khusus untuk pelayan di sini," ungkap Manggala. "Makasih Galah, aku nggak tahu lagi harus gimana. Aku hanya bisa mendoakan kebaikan untuk kalian," ucap Falisa dengan mata berkaca. Setelah selesai bicara dengan Falisa, Manggala pamit pergi. Dia akan pergi ke markas, bermain-main dulu dengan 4 preman yang tadi mereka tangkap. Manggala punya caranya sendiri untuk memberi hukuman pada rombongan Arnaf. Dia takkan tinggal diam seperti permintaan Falisa. Manggala pastikan pria yang bernama Arnaf akan menyesal setelah ini. "Jui," jerit Falisa terisak saat mereka tinggal berdua di gazebo. Falisa benar-benar merasa bahagia. Impiannya terkabul justru saat dia bekerja di keluarga Leonardo. "Aku ikut bahagia, Lisa. Kamu harus tunjukin ke pria yang bernama Arnaf itu kalau kamu bisa bangkit walau dia menghancurkanmu berkali-kali. Buat dia menyesal, Lisa," ucap Jui memberi semangat. "Iya, biar dia menyesal sudah membuangku di pulau kosong itu," lirih Falisa menyeka air matanya. Arnaf akhirnya pulang dari mall. Dia masih tertegun di ruang kerjanya, sementara Ella sedang sangat bahagia. Wanita itu membeli begitu banyak pakaian, tas, perhiasan, dan semua barang mewah yang dia lihat di mall. Arnaf sampai pusing sendiri diajak Ella pergi ke sana kemari. Kini Ella ada di kamar dan sedang mencoba semua baju yang dia beli. "Paman Wira, kemari," seru Arnaf dengan nada tinggi. Sekretaris Wira yang sebenarnya sedang cemas karena orang-orangnya tertangkap, mau tak mau harus masuk ke dalam ruangan Arnaf. Pria itu berusaha setenang mungkin.
Iya Tuan Arnav, kali ini kau sangat lancang Paman. Pasti Paman kan yang memberitahu alamat rumah ini pada wanita itu. Lihat sekarang, dia hanya bisa menyusahkanku. Aku harus keliling mall mengikuti kemauannya belanja ini dan itu. Maafkan saya Tuan, saya hanya berniat menghibur Anda. Karena itu saya pikir lebih baik memanggil istri Tuan kemari. Istri, gumam Arnav menyunggingkan senyum masam. Dia tak suka semua yang berhubungan dengan Valisa. Dia hanya takut Ella membongkar rahasia dirinya, memberitahu orang-orang kalau Valisa menghilang setelah hari pernikahan itu. Sekarang tidur di rumah sendiri pun aku nggak nyaman. Aku nggak mau satu kamar dengan wanita itu. Amuk Arnav. Tuan Arnav, gimana pun dia adalah istri Tuan. Tuan harus bisa memperlakukannya dengan baik. Jangan sampai dia marah dan membocorkan rahasia kita. Ini semua gara-gara kalian yang belum menemukan Lisa. Sampai sekarang, di mana wanita itu? Kami sedang berusaha mencarinya, Tuan. Tenanglah, ucap Sekretaris Wira berusaha bicara setenang mungkin. Kau suruh aku tenang sedangkan wanita itu berkeliaran di luar sana. Gimana kalau dia lapor polisi? Tuan muda, dia menghilang sudah sangat lama. Tapi sejauh ini tak ada polisi yang datang ke sini. Artinya kita aman-aman saja, tutur Sekretaris Wira meyakinkan. Keluarlah, aku benar-benar kesal. Baik Tuan. Sekretaris Wira melangkah ke lantai atas, membuka sedikit pintu kamar Ella. Melihat wanita itu masih saja berputar-putar depan cermin, mengagumi dirinya yang memakai baju baru. Sekretaris Wira melihat kiri dan kanan, tak ada orang di sana. Dia segera masuk ke dalam kamar Ella. Paman Wira, kenapa Paman masuk ke dalam sini? Tanya Ella terkejut, memundurkan langkahnya. Sekretaris yang tak banyak bicara itu selama ini selalu diam dan tak banyak mengajaknya bicara. Namun kini dengan lancang masuk ke kamarnya. Berhenti di situ, jangan berani melangkah lagi. Aku istri majikanmu, seru Ella memberi peringatan. Langkah kaki Ella terus mundur ke belakang hingga akhirnya mentok ke dinding. Wajah Ella mulai tegang bercampur rasa cemas. Ella sama sekali tak bisa menebak apa tujuan Sekretaris Wira sampai masuk ke kamar pribadinya. Pergilah atau aku akan teriak, ancam Ella dengan tubuh yang mulai gemetar. Aku hanya ingin memberitahumu, Valisa sudah tahu semuanya. Apa maksudmu? Tanya Ella bingung. Aku belum memberitahu Arnav. Sebenarnya aku sempat menangkap wanita itu. Sayang, dia bisa lepas lagi. Valisa bilang, kau pelakunya. Dia punya bukti. Sekretaris Wira dengan tatapan mata yang tak bisa Ella artikan. Dia bohong. Memangnya aku melakukan apa? Tanggal 10 Mei, motor tua Wibowo menabrak Gendis, adik kesayangan Arnav. Kami ditugaskan mencari pelaku tabrak lari itu kemana-mana. Hingga kami dapat bukti CCTV. Kami melacak dari plat nomor kendaraan dan jaketnya. Lalu aku melaporkan pada Arnav. Dan kukatakan pada dia kalau pelakunya Valisa. Cerita Sekretaris Wira. Ella terkesiap. Dia tak menyangka kalau kejadian waktu itu terekam kamera CCTV. Dia pikir semua akan aman saja. Apalagi motornya sudah dia jual dan semua bukti sudah hilang. Kalau gitu, memang Lisa pelakunya bukan aku. Valisa memang jahat. Dia selalu melimpahkan kesalahan padaku. Bohong Ella dengan suara bergetar. Ella, kau mungkin bisa membohongi semua orang. Tapi aku tahu yang diucapkan Valisa itu benar. Ucap Sekretaris Wira yang membuat jantung Ella rasanya ingin meloncat. Saking takutnya. Sungguh bukan aku, lirih Ella makin takut. Sejak awal aku tahu kau pelakunya. Sepatu yang kau pakai saat melamar kerja di kantor Arnav adalah buktinya. Sepatu itu adalah sepatu yang sama dengan sepatu yang kau pakai saat kejadian pada tanggal 10 Mei. Tutur Sekretaris Wira. Kau pikir kenapa Arnav sampai menikahi wanita itu? Arnav hanya ingin balas dendam. Lisa sebenarnya tak pergi dengan laki-laki lain. Dia sama sekali tak mengkhianati Arnav. Tapi wanita itu dibuang di sebuah pulau tak berpenghuni. Entah bagaimana Valisa bisa kembali ke kota ini lagi. Kali ini Ella terdiam sekaligus syok. Mendengar cerita tentang Valisa, Ella tak berani lagi berkelit. Hanya menelan salivanya, berpikir cepat, mencari alasan, namun pikirannya terasa membeku oleh rasa cemas. Paman Sekretaris, itu sepatu Lisa. Aku meminjamnya, ucap Ella masih berusaha beralasan. Ella, ukuran sepatu kalian sangat berbeda. Aku pernah diminta Arnav membelikan sepatu untuk Valisa. Aku juga pernah diminta membeli sepatu untukmu. Jadi kau jangan berkelit lagi padaku, tekan Sekretaris Wira. Wajah Ella semakin pucat. Kali ini dia langsung berlutut dan menangkupkan kedua tangan di depan dada.
Mata Ella mulai berkaca. Ella takut kehilangan semua fasilitas mewah yang dia dapatkan sekarang. Aku mohon, maafkan aku. Tolong aku, Paman Wira. Jangan beritahu Arnaf. Jangan buka rahasiaku. Aku akan melakukan apapun asal kau mau menolongku. Mohon, Ella sambil terus menangkupkan kedua tangannya. Sekretaris Wira hanya menyunggingkan senyum. Dia memegang kedua bahu Ella supaya gadis itu bisa berdiri lagi. Paman Sekretaris, tolong aku. Aku janji akan berbagi semua harta yang diberikan Arnaf padaku. Kau minta apa, Paman? Jam tangan mahal, rumah, atau apapun akan aku lakukan. Sekretaris Wira masih terlihat tenang dan tersenyum, membuat Ella bertanya-tanya. Sampai kapanpun, aku tak akan pernah membongkar rahasiamu, Ella. Aku bahkan tak butuh uang darimu, apalagi rumah. Ungkap Sekretaris Wira yang membuat Ella tercengang. Kalau gitu, apa ganti yang kau inginkan supaya bisa tetap bungkam? Tak ada. Hiduplah bahagia bersama Arnaf, itu saja yang ku mau. Jangan takut, aku ada di pihakmu. Aku akan terus mencari Lisa untukmu. Dia akan kita bungkam selamanya. Tutur Sekretaris Wira kembali tersenyum misterius, lalu melangkah pergi dari kamar itu. Ella masih tertegun dari tadi, bengong menatap Sekretaris Wira, hingga akhirnya tinggal dia sendirian di kamar itu. Hah, kenapa dia begitu baik? Apa yang sebenarnya dia mau? Aku malah jadi takut padanya. Dia bahkan tak mau uang sama sekali. Jangan bilang dia butuh tumbal dan aku korbannya. Gumam Ella sendiri yang pikirannya menerawang kemana-mana. Ella yang merasa lemah setelah tahu kalau Sekretaris Wira dan Valisa tahu siapa pelakunya sebenarnya, akhirnya memilih duduk di depan meja rias. Apa yang harus aku lakukan? Gimana ini? Aku takut, ucap Ella. Setelah beberapa saat berpikir, Ella langsung mengambil tasnya. Dia meminta supir mengantarnya ke rumah ibunya. Beberapa belas menit di perjalanan, Ella sampai di rumah. Dia langsung ke kamar ibunya.